Mau mulai jualan online tapi takut nggak laku atau takut nggak kekerjain, takut offline-nya berantakan. Nah, beberapa kali nih gue lagi acara, gue sering ketemu banyak seller yang kayak gini. Aduh, gue tuh baru memulai banget, gimana ya caranya biar rame, bisa nggak sih barang gue tuh laku di online? Kok kalau lihat orang lain kayak enak ya, kok gue kayak gini ya, gimana sih caranya? Nah, buat kalian yang ngalamin berbagai hal ini, nggak usah khawatir, kita bakal bahas kupas tuntas di video ini, semuanya harus kayak gimana. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, pertama, buat kalian yang baru mau mulai, yang perlu kalian sadar adalah online dan offline itu kayak serupa, tapi tidak sama. Maksudnya gimana serupa tapi tidak sama? Jadi gini, secara konsep jualannya itu mirip kok, sama, nggak beda jauh, tapi beda di eksekusinya aja. Contoh, misalnya buat kalian nih yang jualan offline, pertama kali kita pasti bakal cari tempat. Lu udah punya barang, lu bakal cari tempat buat jualan. Ya sama. Di orang juga gitu, lu cari barang, terus lu cari tempat buat jualan. Nggak beda jauh kan? Cuman bedanya ada lagi nih, kalau di offline, sebenarnya di offline juga kalau mau aku harus riset sih, kira-kira barang apa yang rame, dicocokin sama tempat. Nah di online itu 11-12. Barang apa yang rame, dicocokin sama tempat. Contoh gini, gue mau jual barang yang mungkin high end. Kalau high end, mungkin gue harus cari tempat di online yang didatangin sama traffic high end juga. Mirip kan? Nah, kalau misalnya kayak di platform-platform umum, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, itu sebenarnya di offline juga mirip. Kayak Shopee mungkin banyak emak-emak yang belanja, mungkin lebih kayak pasar. Tokopedia mungkin kayak sedikit lebih elegan. Kalau TikTok tuh banyak anak mudanya, kurang lebih kayak gitu. Mirip ya. Nah, jadi tenang aja buat lo mulai. Tempatnya sama-sama mirip, yang penting lu ngerti nanti cara lanjutannya ya. Nah, di online atau di offline, yang pasti perlu lakuin adalah lu perlu riset. Kan nggak mungkin lu orang gila yang lu mau buka tempat terus tanpa lu riset terus langsung sewa, lu beli langsung gua investasi di sini ratusan miliar. Cuman orang gila yang melakukan seperti itu ya, nggak mungkin kan, bener nggak? Nah, kita juga riset dulu kok, santai aja gitu ya. Risetnya apa? Pertama yang perlu cari adalah kalau buat ngomongin apa di online, pertama lah perlu riset adalah riset market. Kira-kira apa sih yang lagi banyak orang apa ya butuhin saat ini? Dan sebenarnya di online tuh lebih gampang buat riset dibandingin di offline. Kalau di offline yang gue tahu ya, kalau beberapa brand yang memang udah serius dan besar gitu ya. Ini mungkin yang gue pelajari agak sedikit beda kalau misalnya kalian cuma sekedar asal, yaudah gue mau buka toko, yaudah lu buka aja. Lihat orang toko baju jual di mana lu buka gitu aja. Itu kan risetnya simple ya. Tapi kalau misalnya lu apa? Kalau di offline yang real itu kan misalnya gini, dia sampai ngeriset kayak penduduknya di sini tuh ekonominya berapa, penghasilannya berapa yang mereka beli. Bahkan cukup banyak juga di offline tuh yang ngeriset sampai ngeliatin tempat sampah barang apa yang mereka konsumsi. Karena dengan dari barang situ, karena kita bisa dapat insight. Misalnya sesimpel gini, daerah sini Indomie lebih laku daripada misalnya Sarimi atau Gaga. Itu kan bisa bilang berarti daerah sini orangnya levelnya sedikit lebih tinggi. Ya kan? Kalau barang-barang yang agak mahal di sini nggak ada, berarti ini daya belinya lebih rendah. Marketnya apa sih? Kerjanya di mana sih? Mungkin apa lihat data ke kecamatan, kelurahan, income-nya berapa, gitu kan? Itu kan detailnya sedetail itu. Kalau di online sebenarnya kalian cukup sekedar lihat kayak oke, lu lihat masalah apa yang ada, produknya lu mau bikin seperti apa, kompetitor lu siapa aja, kelihatan lebih gampang. Kalau di offline, lu mungkin harus liatin depan toko kompetitor seharian gitu kan. Sedangkan di online, lu tinggal lihat ulasan-ulasan yang udah ada, jauh lebih cepat, jauh lebih gampang gitu loh, bener nggak? Itu kita perlu lihat riset kompetitornya, kira-kira bikin produknya apa. Nah, terus setelah bikin produknya apa, yang berikutnya adalah, misalnya kalau kalian mau bikin modal di online, lu tentuin dulu nih budgetingnya. Jangan kayak asal ngalir, karena kalau nggak, kalian bakal habisan di situ, gitu ya. Nah, terus, apakah kalian jual barang yang ada? Ataukah kalian jual barang yang memang mau dibikin? Kalau jual barang yang ada, ya udah, lu cobain upload semua, udah gitu, udah ketika lu cobain, sebenarnya cara paling gampang nanti adalah, nanti lu tes. Ya, nanti gua bakal jelasin. Tapi kalau kalian bikin barang baru, berarti lu lihat nih, kira-kira barang ini cocok apa enggak, modalnya berapa, kalau dites tuh orang mau beli apa enggak, kita testing juga nih semuanya nih, bener nggak? USP-nya harus seperti apa, gaya ngomongnya seperti apa, itu dibikin. Ya kan, kalau barang yang misalnya belum ada. Nah, barang yang udah ada pun sebenarnya sama. Lo harus tahu nih, karena gini, contoh, gue punya laptop gue mau jual di Blibli, sama laptop gue mau jual di TikTok, sama laptop gue mau jual di Tokopedia. Mungkin marketnya beda, jadi gue harus mikir, kira-kira gue mau ngomongnya seperti apa ya, biar orang tersebut mau tertarik. Kebayang nggak? Nangkep ya poin gue ya. Nah, kira-kira mau seperti apa. Nah, kemudian setelah itu barulah kita lanjutannya. Nah, lanjutannya adalah
produk tersebut ini harus dibikin sebagus mungkin. Di mananya? Bukan produk yang udah di online-nya harus sebagus mungkin, tapi nggak boleh terlalu overclaim juga. Karena kalau lu overclaim, yang ada adalah kalian bakal diserang sama review jelek karena dianggapnya bohong, dan review jelek itu ngancurin toko dan lu nggak bisa naik. Gitu, bener nggak? Jadi harus sesuai. Barangnya bagus apa nggak? Bagus ya bagus, jelek ya jelek, atau sedang ya sedang. Yaudah ini harga segini. Gitu kan. Nah makanya barang juga tentuin, barang lu bakal laku atau enggak. Dan mungkin barang-barang di offline yang laku, bisa jadi di online nggak laku. Karena gini, di offline ya, mungkin kita ada barang-barang tertentu yang apa ya, impulsnya offline tuh kadang kayak, contoh gini, gue ke pantai, terus udah gue ke pantai, gue lupa bawa anduk. Gue gak punya bawa anduk, dan pantai tuh ada yang jual tuh, anduk 10 ribuan. Enak gak anduknya? Enggak, kagak enak, kagak nyaman. Bener gak? Bakal dipakai lagi gak? Enggak. Tapi yang anduk 10 ribuan, mungkin gue pakai sekali, setelah itu gue buang. Menyelesaikan masalah saat itu impulsnya offline seperti itu. Di online barang seperti itu mungkin gak laku. Kenapa? Karena gue beli sekarang, nyampenya kan besok, nyampenya lusa. Bener nggak? Udah nyampe besok lusa, belum tentu gue bakal pakai terus kan? Gitu, ya. Poinnya seperti itu. Atau misalnya gini, kita bikin barang jelek kelihatan bagus, tapi ya balik lagi. Semua bakal lari ke rating, dan rating ngancurin juga. Nah, setelah lu produk lu ini cocok buat dipasarin sesuai, gitu kan, oke. Langkah berikutnya adalah lu kasih traffic sebanyak mungkin. Traffic itu apa? Datangin orang yang banyak. Nah, kalau di offline, lu mungkin kayak susah buat cari traffic. Gimana cara cari trafficnya? Di offline ya, tempat harus strategis. Itu udah keluar duit. Bener nggak? Tempat nggak strategis, tengah kuburan, wah udah nggak akan datang. Di online nggak gitu, karena lu begitu buka juga semua di kuburan, nggak ada yang tahu. Kita harus beli traffic kita sendiri, gitu ya. Yang kedua, di offline, lu pengen tempat bagus, lu harus siapin apa tuh namanya, siapin berbagai macam SPG, siapin banyak orang buat datang, itu juga keluar duit. Kalau di online, mungkin lebih gampang, bikin konten, nah ads. Jadi kalau bikin konten dan ads, nah itu bakal lihat nih. Nah, cuman enaknya satu, di online ketika kita bikin campaign, bikin promosi, itu bisa dengan harga yang super murah. Contoh sesimpel kayak, oke, gue coba jalan iklan sehari sejuta. Sejuta mahal gak sih? Mungkin bahkan ada yang bilang mahal ya. Tapi kalau di offline, nggak mungkin. Gue mau bikin campaign sehari sejuta, nggak mungkin. Gitu ya. Datangin orangnya udah berapa, ininya udah berapa. Begitu buka aja biaya operasional udah berapa, gitu bener ya. Nah, di online kan jauh lebih murah. Sejuta, lu lihat hari ini, hasilnya ada atau enggak, sampai 2 hari ke depan ada atau enggak, selesai. Kita harus bikin lagi semuanya dari yang baru. Jadi itu dia tadi nih, beberapa cara kayak kalau kalian mau mulai jualan, susah nggak sih? Nggak susah kok. Ngeriset lebih gampang dibandingin offline. Terus mau bikin produk lebih gampang, ya kan? Nah, tinggal bisa bikin gimana USP-nya nih, dan terakhir cari traffic-nya itu jauh lebih gampang. Ya udah, sesimpel ya lu jalan bikin beberapa konten iklanin. Nah, cuman yang jadi masalah lagi nih, efektivitas di online itu ditentuin banget sama skill. Nah, kan gue tadi ngomong semua gampang ya. Benar, semua gampang. Tapi skill nentuin seberapa efektif. Nah, apakah seberapa efektif itu bisa jauh? Jauh. Misalnya, kalian tadi ya mau coba jalanin sehari sejuta nyari traffic. Kalau kalian nggak ngerti, mungkin cuma klik promote, nyari satu traffic sejuta, kontennya nggak tahu qualified apa enggak, dan ketika lu jalanin sejuta lu habis, tapi yang lihatnya dikit. Tapi ketika ngomongin skillnya jago, sejuta itu mungkin bisa datangin penjualan 10 juta. Nah, jadi di sini yang diadu tuh bukan modal, tapi di sini adalah skill. Nah, gimana cara meningkatkan skill kalian ini sendiri? Nah, sebenarnya buat meningkatin skill, itu ada beberapa cara. Satu, kalau lu pengen belajar khusus tentang e-commerce, di Skill School, gue bikin satu kelas yang namanya kelas intensif. Jadi kita udah siapin tim mentor buat ngajarin kalian secara private. Jadi secara private nih satu-satu, dan apa yang perlu diajar, apa yang lu perlu ngerti, kita ajarin semuanya, kita bantu praktekin sampai lu bener-bener bisa. Jadi skillnya bakal keasah. Tapi apakah skill tanpa strategi cukup? Enggak juga. Nah, buat lo yang pengen belajar bikin strateginya, bikin rencananya, bikin sesuatu yang lebih besar, kita juga punya yang namanya konsultan Ordal. Di Ordal ini, nah kita bikin ini, strategi, action plan, konsepnya seperti apa yang harus kalian lakuin, langkah-langkahnya seperti apa, targetnya seperti apa, supaya omset kalian bisa benar-benar growth. Atau omset kalian bisa benar-benar tumbuh. Growth-nya kayak gimana ya, dengan ada ini bisa bikin tumbuh nih, karena jadi kayak dikasih tahu nih, caranya gini, caranya gitu, caranya gini, caranya gitu. Nah, ini adalah caranya, konsep yang bisa dilakuin ya. Nah, yang ketiga itu ada juga gini, kalau misalnya kalian oke, gue udah ngerti caranya, gue ngerti strategi, tapi nggak punya tim buat eksekusinya, atau kalian sendiri nggak sempat ngerjain. Nah, lu bisa kerja sama dengan kita di Mia Agency. Gitu, di Mia Agency ya kita bisa ngerjain hampir semuanya dengan skill yang timnya udah pasti jauh di atas rata-rata. Kenapa? Karena gini, tim kita udah kebangun lebih dari 5 tahun. Tim kita itu rata-rata per bulan, jadi Mea sendiri ya, per bulan tuh rata-rata handle bisa 400 sampai 500 klien aktif. Jadi berbagai study case kita udah ngalamin, berbagai
masalah kita udah tahu, kita udah tahu juga solusinya dan gimana cara jalannya. Nah, jadi itu bisa ngasilin hasil yang lebih baik buat kalian. Jadi itu dia tadi, kalau ada yang mau tanya jangan lupa buat tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A, dan jangan lupa buat like dan share.